Belum lama ini beredar kabar atau berita bahwasanya beliau kehilangan 12 anak-anaknya sekaligus dalam satu kecelakaan, musibah kecelakaan yang dialami oleh anak-anaknya tersebut, di mana keluarganya dalam perjalanan untuk menghadiri sebuah pesta acara pernikahan di luar kota, dan pada saat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Muhammad Al-Uraifi dalam kitab Istamti' Bihayatika, beliau mengisahkan ada satu cerita di dalam buku tersebut atau dalam kitab tersebut, di mana beliau mengisahkan tentang salah satu mahasiswanya yang dalam satu pekan tidak kunjung kelihatan. Begitu sang mahasiswa itu masuk, kemudian dia bertanya, kemana saja, satu pekan kok nggak ada kabar beritanya. Kemudian dijawab oleh pemuda tersebut yang tidak lain adalah Sa'ad. Kemudian Sa'ad mengatakan bahwasanya ada beberapa kesibukan yang harus saya kerjakan. Tetapi Syekh Muhammad Al-Uraifi menangkap ada kesan sang pemuda itu dalam keadaan murung atau bersedih. Maka kemudian saya bertanya kepadanya, apa kamu ada masalah? Kemudian pemuda itu mengatakan bahwasanya, iya Syekh, anak saya sakit. Anak saya sakit. Dia kena mengidap penyakit hati yang cukup kronis, sirosis. Bahkan beberapa hari sebelumnya ia keracunan, dan karena keracunan itu sampai mengalir mendekati otak, dan itu mengancam jiwanya. Maka kemudian saya mengatakan, la haula wala quwata illa billah. Takdir sedang berlangsung, maka hendaknya kamu bersabar, dan kalaulah Allah berkehendak lain, semoga itu bisa menjadi syafaat bagi dirimu. Maka kemudian saat mengatakan, ya Syekh, anak saya bukanlah anak kecil, dia sudah berusia 17 tahun. Maka kemudian Syekh pun mengatakan kepada Sa'ad, ya Sa'ad, kalaulah demikian, bersabarlah, karena boleh jadi dengan kesabaranmu akan mendatangkan keberkahan bagi saudara-saudaranya yang lain. Maka kemudian lagi-lagi saat mengatakan, ya saya ketahuilah, dia merupakan satu-satunya anak yang aku miliki. Yang saat ini sedang sakit, dia adalah satu-satunya anak yang aku miliki. Itulah yang membuat aku bersedih. Maka kemudian saya mengatakan kepada Sa'ad, kalau begitu, qadarallahu ma syafa'al. Tentu saja ketika Allah kemudian nanti menetapkan takdirnya sesuatu hal yang kamu tidak menyukainya, yakinlah di balik itu semuanya pasti ada hikmah yang besar di balik musibah yang menimpa dirimu. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal itu baik buat kita, atau boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal bisa jadi itu buruk bagi kita. Maka jangan pernah engkau membunuh dirimu dengan kesedihan, kata Syekh Muhammad Al-Uraifi tersebut. Nasihat untuk Sa'ad. Kemudian saya juga menceritakan tentang suatu ketika Syekh Muhammad Al-Uraifi bertemu dengan Dr. Khalid. Nah, ketika ketemu dengan Dr. Khalid di Madinah, Syekh Muhammad Al-Uraifi diajak oleh Syekh Khalid ini untuk menziarahi kerabatnya atau karibnya atau temannya yang ada di Madinah, yakni Dr. Abdullah. Kemudian ada apa dengan gerangan dengan beliau? Maka kemudian dikabarkan belum lama ini beredar kabar atau berita bahwasanya beliau kehilangan 12 anak-anaknya sekaligus dalam satu kecelakaan, musibah kecelakaan yang dialami oleh anak-anaknya tersebut, di mana keluarganya dalam perjalanan untuk menghadiri sebuah pesta acara pernikahan di luar kota, dan pada saat itu Syekh Dr. Abdullah sedang tidak bisa mengikuti acara tersebut sehingga tertinggal karena ada kesibukan di kampusnya sehingga tidak mengikuti. Dan di tengah perjalanan pulang dari acara pesta pernikahan tersebut, mereka semua satu keluarga ini 12 orang itu mengalami kecelakaan dan kemudian meninggal dunia. Begitu mendapatkan kabar tersebut, meskipun Syekh Dr. Abdullah ini adalah seorang yang saleh, usianya sudah di atas 50 tahun, tapi lazimnya sebagaimana manusia biasa, beliau juga menitikkan air mata,
beliau juga nampak kesedihannya. Namun dengan demikian tidak membuat beliau rapuh. Justru beliau sendiri yang kemudian memakamkan 12 anggota keluarganya tersebut dengan tangannya sendiri. Kemudian selain daripada itu, beliau juga menyelesaikan urusan itu dari mulai mensalatkan 12 anggota keluarganya itu, kemudian memakamnya sendiri dengan tangannya sendiri, kemudian pulang ke rumahnya. Ketika beliau sampai tiba di rumahnya, bingung apa yang harus dilakukannya. Kenapa? Karena dia dapati di kamar tidurnya, tempat tidurnya tidak terlalu rapi karena istrinya sudah meninggal dunia. Kemudian begitu keluar dari kamar, dia mendapati mainan anak-anak yang masih berserakan dan belum lagi dikembalikan ke tempat semula. Mainan Syarah, mainan Khalid masih berserakan di ruangan tengah. Kemudian juga dia mendapati sepedanya Yasir yang saat itu tidak ada lagi yang menaikinya karena Yasir sudah meninggal dunia bersama rombongan itu. Kemudian dia juga mencoba memasuki kamar putrinya yang belum lama menikah. Beliau saksikan tas-tasnya masih tersusun dengan sangat rapi. Kemudian pakaian-pakaiannya sudah disiapkan, tetapi tidak kunjung pakaian dan tas itu dikenakan oleh putrinya yang meninggal dunia bersamaan dengan rombongan tersebut. Maka pelajaran yang menarik dari peristiwa tersebut adalah justru Syekh Dr. Abdullah ketika mendapati orang-orang takziah ke tempat beliau nampak sangat tegar. Beliau hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan terkesan orang-orang yang datang yang menampakkan raut muka duka, ikut berduka, berbelasungkawa atas musibah yang menimpa pada keluarga Dr. Abdullah ini, tapi justru beliau nampak seperti seorang sosok pelipur lara, di mana beliau berikan nasihat kepada orang yang bertandang ke rumahnya. Beliau nampak sangat tegar, beliau banyak memberikan nasihat kepada orang-orang yang datang mengunjungi rumahnya untuk berbelasungkawa. Artinya Syekh Dr. Abdullah ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya kesedihan tidak akan pernah meringankan musibah, tapi kesabaran sangat mungkin akan mendatangkan pahala yang tanpa batas. Dalam satu ayat yang sudah sangat masyhur ya dalam surat Al-Baqarah ya, walanabluwannakum bisa'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasyamarat wa basyiris sabirin. Bahwasanya ujian itu akan menimpa kepada siapa saja, dan sungguh akan kami berikan ujian kepada kalian dengan khauf, sedikit perasaan takut ya, al-ju' kemudian kelaparan, kemudian wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta, wal anfusi wasamarat ya, kemudian juga jiwa dan juga buah-buahan. Bisa jadi kita menanam di ladang kita, kemudian kita tidak bisa memanen karena adanya satu penyakit atau wabah yang merusak tanaman kita, kemudian kita tidak jadi memanen. Mungkin di dalam perniagaan kita merugi. Apapun musibah tersebut, wabasyiris sabirin, kabarkanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan salah satu yang menjadikan satu amalan itu berat di timbangan, bahkan saking beratnya ulama mengatakan nyaris-nyaris jebol timbangan mizan itu ketika orang mampu untuk mengamalkan amalan kesabaran tersebut. Dalam ayat Az-Zumar 10 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya bahwasanya hanyalah orang-orang yang bersabar saja yang ia akan mendapatkan pahala yang dicukupkan kepada mereka tanpa batas. Masya Allah. Jadi salah satu di antara orang yang mendapatkan pahala yang tanpa batas, nyaris-nyaris mizan tidak mampu untuk menimbang karena saking beratnya timbangan amal kesabaran tersebut, diberikan kepada orang yang bersabar. Kemudian amalan lain yang menjadikan seseorang itu berat dalam timbangan itu diantaranya adalah memaafkan kesalahan orang lain dan berbuat baik kepada orang lain. Hal ini sebagaimana dimuat dalam surat Asy-Syura ayat 40, faman afa wa aslaha wa fajruhu 'ala Allah ya. Maka barang siapa yang memaafkan
dan berbuat baik, maka pahalanya atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Menariknya, dua ayat yang kami bacakan tadi itu merupakan sikap kita terhadap sesuatu, kemudian amal kita sebagai bagian dari anggota keluarga. Dalam keluarga, dua hal ini sangatlah dibutuhkan. Sikap bersabar menghadapi pasangan, sikap bersabar menghadapi anak-anak kita, sikap bersabar menerima keputusan orang tua kita yang kadang mungkin kita tidak menyukainya, dan hal yang lain kita akan menghadapi dalam kehidupan rumah tangga itu, di mana kesabaran itu sangatlah kita butuhkan. Karena dalam kehidupan rumah tangga pasti akan terjadi perbedaan-perbedaan itu, ujian-ujian yang datang kepada mereka, maka sikap bersabar ini sangatlah dibutuhkan. Dan setiap kali kita mengingat bahwasanya di antara pahala yang bisa memberatkan timbangan amal kita adalah kesabaran, maka kita akan lebih memilih bersabar daripada kita protes, daripada kita mengutuki peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan dalam kehidupan kita. Kemudian sikap kedua adalah memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan pasangan, memaafkan kesalahan orang tua kita, memaafkan kesalahan anak-anak kita. Bukankah kita sendiri juga pernah melakukan kesalahan tentunya dalam kehidupan ini? Bukankah kita sendiri juga kadang teledor, kadang kita khilaf, kadang kita juga melakukan pelanggaran atas kesepakatan yang kita buat bersama anggota keluarga kita? Sangat mungkin itu terjadi. Maka sikap memaafkan itu atau mendahului untuk memaafkan atau meminta maaf itu jauh lebih gentle, jauh lebih layak untuk kita lakukan dalam kehidupan berkeluarga atau rumah tangga kita. Tentu saja ada amalan lain yang bisa memberatkan timbangan, di antaranya saum, ya. Di antaranya saum. Sebagaimana sikap memaafkan itu adalah menjadi tanggungan Allah pahalanya, begitupun dengan saum atau siam. Fa innahu li, kata Allah, maka puasa itu untukku, wa ana azzibihi, dan akulah yang akan memberikan pahala atas puasa tersebut. Bersabar, memaafkan, berpuasa dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat Hizbullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyikapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita ini dengan bijak, karena tidaklah sesuatu yang kemudian Allah takdirkan, tetapkan pada kehidupan kita, melainkan Allah menjanjikan kebaikan yang sangat banyak, dan itu akan mendatangkan kebaikan untuk kita semuanya manakala kita bisa mengambil hikmahnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.